Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Hukum kita adalah hukum yang berlandaskan pada ketuhanan. Karena sesungguhnya Pancasila disepakati dan diyakini sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, kelima sila inilah yang kemudian menjiwai perjalanan pembentukan hukum kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah kita ketemu kembali dalam seri belajar hukum bersama saya Anang Zubaidi. Baik, untuk edisi kali ini, setelah saya beberapa waktu yang lalu mengupload satu video tentang bagaimana penegakan hukum dan saya kolaborasi juga dalam perspektif hukum Islam, ada satu pertanyaan yang masuk di saya, dan pada kesempatan hari ini pertanyaan itu akan saya jawab pada video yang satu ini. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum Bapak, pertanyaan ini sangat sering saya pikirkan, tetapi saya belum berani bertanya dari dulu. Saya juga nggak tahu ini kenapa ini nggak berani bertanya. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa hukum di Indonesia selalu mengaitkan dengan hukum Islam? Tidak mengaitkan dengan hukum agama lainnya. Padahal negara kita bukanlah negara Islam, melainkan negara yang mayoritas masyarakatnya Islam. Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, ini pertanyaan ini menarik dan menurut saya wajar ada orang yang bertanya demikian. Karena kalau dilihat memang di dalam hukum kita itu atau sistem hukum nasional ada beberapa hal yang berkaitan dengan hukum Islam atau pengaturan tentang hukum Islam. Misalnya saja kita mengenal ada peradilan agama yang khusus untuk menyelesaikan perkara-perkara yang subjek hukumnya adalah orang Islam. Kemudian juga ada hukum perkawinan, hukum yang mengatur mengenai wakaf dan lain sebagainya. Nah, adanya hukum-hukum ini atau peraturan perundang-undangan ini muncul bukan secara tiba-tiba. Kenapa begitu? Kalau kita bicara soal teoritiknya, hukum itu sebenarnya ada di dalam satu kumpulan masyarakat. Di hukum itu selalu ada dalam setiap masyarakat. Bahkan ada salah seorang ahli hukum Jerman yang mengatakan bahwa hukum itu tumbuh ya, dari masyarakat. Dia tidak dibuat oleh masyarakat. Ini yang mengatakan adalah von Savigny, seorang ahli hukum Jerman yang hidup pada tahun 1779 sampai dengan 1861 Masehi. Ada juga yang mengatakan bahwa ubi societas ibi ius, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Nah, ini yang mengatakan adalah Marcus Tullius Cicero. Nah, kita biasa kenalnya dengan Cicero atau Tullius. Ini beliau adalah seorang filosof Romawi kuno yang hidup pada tahun 106 sampai 43 sebelum Masehi. Nah, apa makna dari pernyataan dua pakar atau filosof, dua ahli kita ini? Maknanya adalah bahwa sesungguhnya hukum itu selalu bersama dengan masyarakat. Di mana ada kumpulan masyarakat, di situ akan ada aturan main, ada hukum, ada kesepakatan yang dibangun antar anggota masyarakat. Nah, kesepakatan yang dibangun antar anggota masyarakat ini tentu bermacam-macam, tergantung dari masyarakat yang hidup di dalamnya. Nah, kita contohkan misalnya masyarakat Indonesia. Jauh sebelum Indonesia merdeka, masyarakat Indonesia juga sudah mengenal hukum. Masyarakat Indonesia juga sudah menerapkan sistem hukum yang ada waktu itu. Nah, sebagian dari sistem hukum yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia itu adalah sistem hukum agama. Kenapa demikian? Karena beberapa agama, saya langsung saja ambil contoh, misalnya agama Islam. Sistem hukum agama Islam itu sudah mendarah daging bagi pemeluk-pemeluknya. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari, orang Islam Indonesia waktu itu senantiasa menerapkan sistem hukum Islam. Ada juga hukum-hukum adat. Yang hukum adat ini juga dipengaruhi oleh sistem hukum agama yang lain, bukan hanya Islam. Memang
harus kita pahami bahwa sebagian hukum adat kita juga dipengaruhi oleh hukum Islam. Nah, hukum yang sudah dipraktekkan oleh masyarakat sebelum kemerdekaan ini tadi ada sistem hukum Islam, ada sistem hukum adat, kemudian ditambah lagi datangnya hukum kolonial. Ya, datanglah hukum kolonial. Dan itu kemudian menambah hasanah hukum kita. Yang kemudian setelah kemerdekaan keseluruhan sistem hukum ini kemudian kita ramu menjadi dalam satu sistem yang kita sebut dengan sistem hukum Indonesia. Nah, ada yang mengatakan sistem hukum Indonesia, ada pula yang mengatakan sistem hukum Pancasila. Ada dua istilah ini. Paling tidak menurut hemat saya, misalnya yang mengatakan bahwa ini adalah sistem hukum Indonesia itu karena di dalamnya berbicara, di dalam sistem hukum ini terdiri atas sistem-sistem hukum yang ada yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia. Dan ini terdiri juga di dalamnya ada hukum adat, hukum Islam, dan beberapa sistem hukum yang lain yang kemudian disepakati menjadi sistem hukum Indonesia. Sementara yang lain mengatakan bahwa ini adalah sistem hukum Pancasila. Kenapa ini dikatakan sebagai sistem hukum Pancasila? Karena sesungguhnya Pancasila disepakati dan diyakini sebagai sumber dari segala sumber hukum. Di dalamnya ada 5 sila. Sila ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nah, kelima sila inilah yang kemudian menjiwai perjalanan pembentukan hukum kita. Contohnya saja misalnya sila ketuhanan. Sila ketuhanan itu menjiwai perjalanan hukum kita. Yang kedua misalnya sila kedua kemanusiaan. Hukum Indonesia menjadikan manusia sebagai basis untuk membentuk hukum. Perlindungan terhadap hak asasi manusia, perlindungan terhadap kepentingan individu dan kelompok, itu adalah cerminan bahwa hukum kita itu berbasis dan berlandaskan pada sila kemanusiaan dan begitu seterusnya. Nah, ini artinya adalah bahwa yang tadi kaitannya dengan pertanyaan yang disampaikan ke saya, kenapa kok hanya hukum Islam? Kenapa kok hanya hukum Islam dan negara Indonesia ini hukumnya selalu dikaitkan dengan hukum Islam? Nah, dengan begitu jawabannya adalah sebenarnya hukum Indonesia tidak selalu dikaitkan dengan hukum Islam. Artinya bahwa selain hukum Islam ada hukum-hukum agama yang lain itu juga diserap dalam sistem hukum Indonesia. Artinya juga bahwa hukum Islam itu sudah menjadi bagian dalam sistem hukum nasional, termasuk di dalamnya adalah sistem hukum yang lain, misalnya ada sistem hukum barat. Kemudian juga ada hukum masyarakat asli atau hukum adat. Nah, ini adalah sistem hukum Indonesia. Nah, dengan demikian maka sebenarnya bukan hanya hukum Islam saja yang diakomodir di dalam sistem hukum Indonesia, tetapi seluruh hukum agama atau seluruh agama di Indonesia itu diakomodir kepentingan hukumnya oleh sistem hukum nasional. Hal ini terlebih lagi kalau kita kaitkan dengan misalnya ketentuan pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, itu dikatakan di ayat 1-nya, pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, ayat 2-nya, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Artinya apa? Sistem hukum agama apapun yang ada di Indonesia diakui. Ya, diakui. Nah, hanya saja ada batasan-batasan tertentu. Tidak bisa sistem hukum agama tertentu dipaksakan harus berlaku secara umum. Ada hal-hal yang itu diakomodir dalam hukum nasional, ada hal-hal yang diserahkan pada sistem hukum agama masing-masing. Saya kira itu jawaban saya yang tidak terlalu panjang ini, tapi mudah-mudahan sudah bisa menjawab pertanyaan dari yang mengirimkan WA kepada saya tadi 0812 712 sekian.
Nah, bagi Anda teman-teman yang mempunyai pertanyaan lain berkaitan dengan hukum, bisa disampaikan dalam kolom komentar, atau yang kebetulan mempunyai nomor WA pribadi saya juga bisa disampaikan ke WA saya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.